Bu Danita Suryanti atau Penatua Prawiro Hartanto. Poin 20. Ibadah syukur keluarga Prapak Palinggi dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 16.30 di rumah kediaman di kelompok pelayanan 3 samping Hotel Banua. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin 26. Ibadah pemindahan jenazah almarhum YB Rantibungin atau Nenek Risma akan dipindahkan ke Sangala, akan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 2024 pukul 11 siang. Poin 27. Rapat evaluasi program dan anggaran Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus pukul 3 di gedung gereja. Diharapkan kepada semua komisi menyiapkan laporan realisasi program dan anggaran masing-masing. Atas perhatian dan kehadiran seluruh majelis gereja diucapkan terima kasih. Kemudian poin kelas katekisasi akan dibuka kembali pada Agustus 2024. Yang bersedia harap segera mendaftar di kantor jemaat dengan membawa kopi akte kelahiran dan kopi surat baptis. Kemudian poin 31, salah satu program kerja kuliah kerja nyata KKN gelombang 112 Unhas yaitu aksi donor darah. Maka pengurus KKN Unhas gelombang 112 Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara meminta keikut sertaan anggota jemaat Rantepao untuk berpartisipasi melaksanakan kegiatan tersebut pada Jumat tanggal 9 Agustus 2024 pukul 9 di kantor Badan Pekerja Sinode. Kemudian yang tambahan warta informasi berita duka telah meninggal dunia Bapak John Robert Sule, nenek Lana atau orang tua dari Bapak Robi DP Sule atau mertua dari Aswita Reta anggota jemaat Rantepao kelompok 1 pada hari Minggu 4 Agustus di Rumah Sakit Selamat Makassar. Jenazah sekarang di rumah kediaman di Makassar. Segenap majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam karena Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian informasi yang lain Bapak Ibu silakan baca di dalam warta. Demikian atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja Jemaat Rantepao, bahkan di gedung pelayanan pun yang sedang mengikuti ibadah di tempat masing-masing melalui live streaming Solideo Rantepao Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Mensyukuri kebaikan dan kasih Tuhan dalam persekutuan adalah sebuah wujud kerinduan untuk terus dekat kepadanya. Dalam kerapuhan dan keberdosaan kita,
Allah terus menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya. Karenanya, mari dengan penuh kerendahan menyatakan penyembahan dan pujian akan Dia melalui tema, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Olehnya dengan penghayatan yang sungguh, mari kita bersukacita, memuji dan memuliakan Dia. Saya jemput kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan bersyukurlah. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu manusia bagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Alasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Dan setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Dengan menyadari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sungguh mengenali diri kita bahwa siapakah kita ini yang akan masuk dalam perjamuan Tuhan, yang akan menghampiri hadirat Tuhan. Tema kita minggu ini berkata, marilah dekat ke hadapan Tuhan, menjadi kesempatan bagi kita untuk memeriksa relasi kita dengan Tuhan.
Saudara-saudara, menjalani kehidupan dengan berbagai dinamika sering membuat kita hidup dengan penuh pergumulan. Di tengah-tengah kondisi ini, seringkali kita dilema, putus asa, bahkan seakan kehilangan pengharapan. Lalu kita mulai menjauh dari Tuhan, mencari penyelesaian sendiri, bahkan celakanya terkadang menyalahkan Tuhan atas situasi berat yang terjadi. Sadarkah kita bahwa hal itu mendukakan Tuhan? Karena itu marilah dalam anugerahnya kita datang mengaku dosa seraya memohon belas kasih-Nya. Mari membuka hati, Tuhan menyelidiki hati dan hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, selidiki aku, lihatlah hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Allah mengutus Putranya Yesus, Maha Pengasih
Yesus hidup. Yesus hidup, ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Yesus hidup, ada hari esok yang penuh harapan. Karena itu Dia memberikan kepada kita petunjuk menjalani kehidupan baru yang Tuhan karuniakan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita baca berbalasan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulangku telah kurumkan sore kemari. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan penuhilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Mati kalemi o puang. Mati kalemi o puang, lempan tu salahku, nami suale nai puang, Dio mai olomi, o puang, pagari, pagari, pagari o puang, seroimo, seroimo, seroimo puang. Inangku aku oh puang, tumindu salahku,
Kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memberartikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan di sorga yang setia memelihara hidup kami. Kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Bahkan kasih-Mu memanggil kami untuk datang menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam kesempatan beribadah saat ini. Kasih-Mu akan kami renungkan, kuasa-Mu akan kami hayati melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, untuk kami renungkan saat ini. Karena itu ya Roh Kudus, berilah kami hikmat dan pengertian-Mu, supaya kami mampu memahami dan mengerti setiap kebenaran firman-Mu ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, maka kami menjadi orang yang diberkati, menjalani hidup yang berbahagia karena dituntun firman-Mu. Jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia, yang akan mengalihkan konsentrasi kami, perhatian kami untuk lebih dalam memahami kebenaran firman-Mu ini. Karuniakan kepada kami hati yang merindukan firman-Mu, supaya kami menerimanya dan mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap ya Tuhan, kami rindu firman-Mu, bersabdalah kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 9 sampai 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 9 sampai 15. Firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba
apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat yang 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia,
Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-40. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membaca Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Di bawah perikop roti kehidupan, firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar. Ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkannya bila kita memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Hurre semangat Puang. Sumana, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. 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 1 Korintus
Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Semua sehat-sehat. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang setia memelihara hidup kita sehingga kita dimungkinkan boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama dalam kesempatan beribadah saat ini. Kita dituntun untuk merenungkan tema yang mengatakan marilah dekat ke hadapan Tuhan. Mentireke komi diolona puang. Marilah dekat. Mengapa perlu dekat? Ya, kalau seorang fotografer ditanya mengapa perlu dekat? Kan ini soal kualitas gambar. Apalagi kalau pikselnya kurang ya. Kan jarak menentukan kualitas gambar. Bisa menentukan kualitas gambar. Semakin kita jauh dari sebuah objek, maka besar kemungkinan semakin berbeda cara pandang kita terhadap objek tersebut. Maka besar kemungkinan semakin kita kekurangan detail terhadap apa yang kita amati karena persoalan jarak. Ada banyak hal yang bisa membuat kita terpisah dari sesuatu, termasuk terpisah atau jarak kita bisa renggang dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita setiap hari, banyak persoalan yang bisa membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, bahan utama kita dari Keluaran, pasal 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 9 sampai 15 tentang bagaimana umat Tuhan pada akhirnya terpisah dari Tuhan karena berbagai hal. Kalau kita memperhatikan perikop sebelumnya dari Keluaran ini, ada beberapa peristiwa yang mendahulunya, termasuk peristiwa 10 tula di Mesir, kemudian Teberau dikeringkan, dan peristiwa yang paling dekat dengan peristiwa ini adalah Mara dan Elim. Ada yang masih ingat apa yang terjadi di Mara dan di Elim? Di Mara ada apa? Yang suka CCA waktu sekolah minggu pasti hafal ini. Ada apa di Mara? Bukan marah. Di Mara itu ada air pahit menjadi manis supaya bisa dikonsumsi oleh orang Israel, dan di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Setelah dari tempat itu kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat yang diceritakan dalam pasal 16 ini, di padang gurun Sin. Di situ terjadi lagi masalah. Di sana tidak ada makanan, lalu mereka bersungut-sungut. Jadi peristiwa yang terjadi 10 tula, yang dahsyat, yang luar biasa itu, yang tak terbahasakan itu, peristiwa Laut Teberau dikeringkan, peristiwa Mara dan Elim menjadi kabur, menjadi hitam, menjadi tak terlihat lagi karena persoalan makan. Ketika sampai di padang gurun Sin, mereka mengingat, bukan lagi mengingat Mara, bukan lagi mengingat Elim, bukan lagi mengingat 10 tula, tapi mengingat kuali yang ada di Mesir, yang berisi daging, yang berisi roti, dan mereka makan. Jadi tidak lagi mengingat tentang penderitaan yang dialami di sana, tetapi ini karena persoalan makan. Dan ini sering menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Mereka lupa bahwa Tuhan sejak semula menyatakan pertolongannya yang tiada henti, baik pertolongan menyelamatkan mereka dari tekanan musuh maupun pertolongan Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka. Melalui Musa dan Harun, Tuhan berjanji akan menurunkan roti hujan. Bukan roti hujannya, hujan roti. Ini bukan bintik roti, tapi Tuhan akan mendatangkan roti seperti hujan. Wah, luar biasa. Dan mereka akan makan sampai kenyang. Dan melalui peristiwa itu, Tuhan akan melatih atau mencobai atau menguji umatnya sejauh mana mereka setia terhadap petunjuk Tuhan. Dan kalau kita baca keseluruhan ke bawah, ternyata juga masih ada yang rakus, memungut lebih dari yang seharusnya, dan akhirnya berulat, akhirnya busuk, dan akhirnya Musa juga marah pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas bahwa dalam bacaan kita jelas bahwa Tuhan tidak menyelamatkan umatnya dari perhambaan untuk kemudian membunuh mereka dengan kelaparan. Yang menjadi masalah dalam peristiwa itu adalah selera lama mereka yang sedang beradaptasi dengan makanan baru yang Tuhan sediakan. Itu persoalan mereka, masa peralihan.
Dan kalau kita melihat inti dari masalah ini, kembali tadi kepada yang tadi, makan dan minum. Ini menjadi sesuatu yang rawan, menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena persoalan makan dan minum merupakan kebutuhan yang pokok keseharian manusia. Karena itu juga dari situ berpeluang memunculkan banyak masalah. Selain makan dan minum, kebutuhan manusia yang paling mendasar juga adalah kebutuhan dihargai. Semua orang kan butuh dihargai kan? Ya. Di jalan saja kalau ada orang klakson-klakson bahasa kita malah tidak menghargai dan sebagainya. Tetapi terkadang ini menjadi nomor dua, kebutuhan dihargai menjadi nomor dua ketika diperhadapkan dengan persoalan makan. Banyak orang karena lapar tidak lagi mempedulikan kebutuhan yang satunya ini lagi, penghargaan. Tidak lagi menghargai orang lain dan tidak lagi menghargai dirinya demi memenuhi kebutuhan keseharian itu. Persoalan mulai muncul ketika seseorang tidak lagi memiliki kebergantungan kepada Tuhan dan mulai memenuhi kebutuhannya sesuai dengan apa yang menjadi seleranya. Karena itulah dalam nasihat firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita sekarang ini, bahwa orang yang suka mengikuti kemauannya sendiri itu akan memunculkan banyak perpecahan, banyak masalah, dan juga memunculkan ketidakdewasaan dalam beriman. Karena itu Rasul Paulus menekankan bahwa seiring kelahiran rohani mesti disertai dengan pertumbuhan rohani supaya makin dewasa. Pertanyaannya, apakah kita tidak perlu bersungut-sungut? Apakah kita tidak perlu mengeluh? Mungkin kalau bersungut-sungut sudah pasti negatif ya. Tapi mengeluh dalam batas, dalam koridor untuk membawa kita datang kepada Tuhan dan pada akhirnya kita percaya kepada Tuhan, saya kira itu bukan hal yang salah. Yang salah kalau kita mengeluh dan mulai menuduh Tuhan sebagai Allah yang tidak setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan serius, daripada menuduh Tuhan yang dan menganggap Dia tidak setia, lebih baik kita berserah kepadanya dan dengan rendah hati memohon pertolongan Tuhan. Karena itu dalam situasi ini apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ayat 9 bacaan kita di Keluaran. Langkah penting yang Tuhan berikan kepada umat dalam kesulitan yang dihadapi adalah mendekatlah kepadaku. Itu ayat 9 menegaskan. Mengapa harus mendekat? Karena dengan jauh mereka akan punya cara pandang yang berbeda terhadap kuasa dan kasih Tuhan. Dengan jarak yang jauh mereka tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, dan jelas ketika mereka mendekat kepada Tuhan, ayat 10 mengatakan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kadang kita tidak mengalami, merasakan apa-apa dalam kehidupan kita karena masalahnya ada di situ, jarak kita dengan Tuhan. Kita tidak mengalami kuasanya, kasihnya. Ibaratnya kita dekat dengan api, kita tidak merasakan panasnya, hangatnya karena jarak menentukannya. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Maka mereka akan tahu bahwa Tuhan mendengar pergumulan mereka dan Tuhan pasti memberikan solusi atas pergumulan yang dialami. Ayat 11 dan ayat 12. Dan benar saja di ayat 13 dikatakan, pada waktu petang burung puyuh datang berduyun-duyun memenuhi perkemahan mereka. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, sesuai dengan perubahan iklim, dikatakan bahwa setiap tahun pada masa-masa tertentu burung-burung itu menempuh jarak yang jauh melalui laut, sehingga ketika kelelahan mereka hinggap di perkemahan orang Israel dan mereka dengan mudah menangkapnya karena sudah kelelahan, dan Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Dan bukan hanya itu, dikatakan pada waktu pagi Tuhan menurunkan roti bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk mengambil sesuai kebutuhan. Ada yang unik dari penyebutan roti itu. Jadi kan disebutkan roti, tapi mereka menyebutnya manna. Kalau kita mencari tahu apa arti manna, itu dalam bahasa Ibrani juga diartikan manhu. Yang di Indonesia kan apakah itu? Manna adalah apakah itu? Nanti Bapak Ibu cek di Google. Dengan demikian setiap kali mereka melihat dan memakannya selalu bertanya, apakah itu? Manna, apakah itu?
Selalu bertanya. Karena dengan bertanya, proses interaksi sedang berjalan, sedang dibangun. Dengan bertanya, proses perenungan sedang dimulai. Dalam dunia filsafat, bertanya adalah langkah awal untuk berfilsafat. Dengan bertanya, apakah itu? Maka mereka diingatkan akan jawaban Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Apakah itu? Mereka dibawa kepada jawaban, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu. Dengan demikian Tuhan memeliharamu. Dan kalau kita melihat di bacaan kita di Injil tadi di Yohanes, manna menjadi lambang dari Yesus Kristus yang menjadi roti yang benar dari sorga. Roti yang turun dari sorga. Yang memberi hidup yang kekal. Pernyataan yang mengatakan akulah roti hidup menegaskan bahwa Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani kita. Untuk beroleh hidup yang kekal, setiap orang harus makan roti sorgawi itu, yakni Yesus Kristus, dalam arti percaya di dalam Kristus serta melakukan perintahnya. Karena harus dua mata koin yang bersamaan. Percaya itu berarti di dalamnya melakukan. Tidak percaya, kalau tidak melakukan berarti masih dipertanyakan kepercayaannya kepada Kristus. Bahwa di dalam Kristus hidup kita dijamin kekal dan setiap hari. Dialah manna yang telah turun dari sorga, dialah makanan untuk kehidupan yang kekal dan kehidupan keseharian kita. Setiap orang yang memakannya akan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang memakannya, kehidupan kekal dan kehidupan kesehariannya dipenuhi. Itu poinnya. Hanya saja persoalannya apakah kita menikmatinya setiap hari. Makanan yang turun dari surga itu, yang tertulis juga ini firman Tuhan. Alkitab, apakah setiap hari menjadi makanan kita demi pertumbuhan rohani kita. Itulah yang akan menentukan jarak kita apakah jauh atau tidak. Seperti tema kita minggu ini. Marilah dekat ke hadapan Tuhan. Dan ini langkah yang sangat penting dalam menghadapi situasi apapun atau perjalanan kehidupan yang kita jalani. Termasuk dalam pemenuhan kebutuhan keseharian kita. Perlu kita ingat bahwa terkadang Tuhan menunda menjawab kebutuhan kita karena jika Tuhan menjawab kebutuhan kita dan jarak kita jauh, jangan-jangan kita melihat itu sebagai usaha kita sendiri. Jangan-jangan kita melihat keberhasilan itu sebagai kemampuan kita sendiri. Karena kita tidak melihatnya dalam pemberian Tuhan atau berkat Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud yang dikisahkan melahirkan Mazmur 51 yang kita baca tadi. Ketika dia sudah mulai lupa bahwa kekuasaan yang sementara dia duduki itu adalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Dan dia mulai bertindak dengan kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan. Dia mulai menyusun skenario yang sangat sadis dengan kematian Uria untuk memperoleh Betseba. Dia lupa bahwa kekuasaan yang diberikan itu adalah Tuhan, sehingga harusnya dijalani sesuai dengan petunjuk Tuhan. Beruntung ketika Nabi Nathan diutus untuk menegur dia kembali kepada titik yang semula. Dia kan sudah berada di titik dan menarik titik, sudah mulai keluar dari titik itu sehingga semakin jauh dari ordinat yang seharusnya. Nabi Nathan datang ingatkan, hei Daud, kau sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Andaikan dia seperti pendahulunya Saul yang menolak untuk ditegur, maka tentu kepemimpinannya akan menjadi rusak. Beruntung dia memenuhi apa yang dikatakan ayat 9 bacaan kita. Dia mendekat kepada Tuhan. Dia masuk dalam bait Allah, mengaku dosa, menyesal dan memohon pengampunan Tuhan. Dia kembali kepada titik yang seharusnya, jalur yang seharusnya, sehingga sebagaimana Tuhan yang penuh kasih, dia menyatakan pengampunan kepadanya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini penghayatan terhadap manna surgawi kita saksikan melalui perjamuan kudus. Kita selalu diingatkan dengan perkataan, setiap kali kita makan dan minum, kita diingatkan akan pemeliharaan Tuhan. Kita diingatkan akan kesengsaraan dan keselamatan di dalam Kristus.
Keselamatan yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal dan memenuhi kebutuhan keseharian kita. Tuhan dapat menjamin hidup kekal kita, apalagi keseharian kita. Hanya saja kita perlu dekat kepadanya. Setiap kali kita makan roti ini, kita minum anggur ini, kita diingatkan bahwa dalam tubuh kita mengalir makanan sorgawi. Nah, karena kedua kata Rasul Paulus, kita adalah warga kerajaan Allah. Dan ditambah lagi dengan makanan sorgawi ini, semakin menguatkan kepada kita bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita ini. Karena dalam diri kita telah menyatu dengan, sebagaimana Yesus mengatakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Sehingga dengan demikian kalau malaikat melayani Kristus, dia juga melayani kita karena Kristus ada di dalam kita. Dan kita akan bukan hanya merenungkan, bukan hanya mengingat, tetapi kita akan mengecap dan menikmati makanan surgawi hari ini yang disimbolkan melalui roti dan anggur perjamuan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan selalu jarak kita dengan Tuhan. Itulah langkah penting dalam pertumbuhan rohani kita. Sekali lagi, perhatikan senantiasa jarak kita dengan Tuhan. Itulah langkah penting dalam pertumbuhan rohani kita dari sehari ke sehari. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus menghayati firman Tuhan dan menolong kita untuk tetap mendekatkan diri kepadanya agar pemeliharaannya senantiasa kita amini dan imani. Marilah saudara-saudara kita meraih saat teduh, merenungkan dalam hati setiap kita pribadi. Sudahkah kita senantiasa merindukan dekat kepada Tuhan, supaya dengan demikian kita mempunyai cara pandang yang benar terhadap hidup yang kita jalani. Marilah dalam kehidupan kita setiap hari dekatkan diri kepada Tuhan, supaya bangunan hidup yang kita jalani kita tahu sesuai dengan rancangan Tuhan, kita bangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu mengikrarkan pengakuan kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menyatakan syukur kita melalui persembahan. Kita dibimbing oleh firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Sambil menyatakan syukur, kita iringi pujian, ku bawa korban syukurku.
syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Di sini ada bahan natural yang kita akan buangkan. Lada katokon. Tak ikutan deko buah pasangan nate tapi bundar-bundar. Oh jeruk. Taruh harga. Tak mau. 50.000. 50.000 satu kali. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Sayur rakyat biasa alias rakyat bisa. Ya. Ya mau sayur tate rakyat biasa. Taruh harga. Budak-budak lante. Anan, tapi bedong kurin tek di sasak-sasak. Tak mau. 200.000. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Terima kasih.
Disilahkan paduan suara kelompok pelayanan 1 untuk memuji Tuhan dengan judul lagu Kebijakan dan Rahmat.
Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, diberkatilah setiap orang yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan menikmati bersama perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kesetiaan Tuhan kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini, kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami, supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami, hiburkanlah kami untuk mampu bertahan dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu, baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mempersiapkan perjamuan kudus bersama kita menyanyikan Ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
roti dan anggur yang kita lihat ini, hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, ambillah dan makan. Perjamuan Rotinya diambil dan langsung dimakan. kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu.
Jauhan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh
Firman Tuhan berkata dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Amin. Silakan masing-masing mengucap syukur dalam hati karena telah diperkenankan Tuhan menikmati perjamuan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur untuk perjamuan yang kita boleh telah nikmati dengan menyanyikan Ajaib Benar Anugerah Pembaru Hidupku.
Mari bersama kita berdoa cepat. Bapa yang baik dalam surga, terpujilah namamu. Kuasa kasih-Mu sungguh Engkau nyatakan bagi kami. Kami mengalami, kami menikmatinya dalam kesempatan kami beribadah saat ini. Kami memuji memuliakan namamu, karena kami mengamini ya Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang layak kami muliakan, sebab kasih setiamu sungguh Engkau hadirkan senantiasa dalam kehidupan kami. Karena itulah ya Tuhan, kemuliaan hanya bagi namamu kami persembahkan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami nikmati, kami alami dalam kesempatan beribadah saat ini. Biarlah semakin meneguhkan iman kami, semakin menolong kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu, agar hidup yang kami jalani berjalan bersama dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Maka kehidupan yang kami jalani senantiasa diterangi oleh terang kebenaran-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu membawa keberadaan hidup kami. Dengan segala suka duka hidup yang kami jalani, kami percaya Tuhan terlibat di dalamnya. Karena itulah Tuhan, kepadamu lah pengharapan kami bersama dengan orang tua saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, seperti yang dialami Bapak Hosea Karaeng, Bapak John Lande, Bapak Daniel Pipang, Oma Nelly, Bapak Octavianus Pasolang, Ibu Kristina Nanna, anak kekasih Juan Bandaso, Ibu Damaris Tandiallo atau Mama Rizal, Bapak Eliaser, Nenek Gusti, anak kekasih Anne, Ibu Kurniati Gala Lande, Bapak JL Pali atau Nenek Miko, Ibu Limbu Tandek yang akan merencanakan operasi di Makassar, Ibu Diaken Yuharni, JL Jerry yang mengalami perawatan di Makassar, Nenek Gian, orang tua Bapak Daniel Pongtuluran yang dirawat di Rumah Sakit Elim, juga penatua Arnold Pabuaran yang dirawat di rumah. Dan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan tahu keberadaan mereka. Ke dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami datang berpengharapan. Kiranya segala upaya perawatan yang diberikan kepada orang tua saudara-saudara kami ini, Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga semuanya itu kiranya mendatangkan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah tidak mampu lagi ke gedung gereja di sini untuk menikmati persekutuan secara bersama-sama. Engkau ya Tuhan yang tahu kerinduan mereka. Tuhan pelihara hidup mereka, dan biarlah Tuhan iman senantiasa berakar di dalam Kristus, sehingga kehidupan mereka tetap menghasilkan buah melalui kata dan perbuatan yang Tuhan masih mungkinkan mereka lakukan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu yang Engkau nyatakan bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan umur pada sepanjang minggu ini. Engkau ya Tuhan yang memperkenankan ditambahkan umurnya. Engkau juga ya Tuhan yang akan terus menolong memberkati kehidupan mereka dalam segala harapan dan doa yang mereka harapkan. Bapa dalam sorga, kami berdoa mendoakan jemaat dan anggota keluarga dalam segala usaha dan pekerjaan pelayanan anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Engkau ya Tuhan memberkati segala perjalanan hidup kami, sehingga senantiasa diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan dalam sepanjang seminggu ke depan. Biarlah di dalamnya Tuhan kami menikmati kehadiran-Mu, menikmati berkat-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa kami rindukan, kami senantiasa puji, kami sembah dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayan baptisan kudus bagi anak kekasih Dave Sebastian Sepang, Benyamin Adrial Sepang, Peter Arjuna Sepang yang telah dilaksanakan pada hari ini pada jam 9 tadi. Biarlah Tuhan Engkau yang telah memberikan tanda anugerah-Mu itu, Engkau juga ya Tuhan akan terus memelihara mereka melalui keluarga mereka dalam pertumbuhan iman setiap hari.
Kami berdoa ya Tuhan untuk rapat evaluasi program dan anggaran jemaat-Mu di tempat ini pada tanggal 9 Agustus. Biarlah Tuhan Engkau memberi hikmat kepada semua yang akan terlibat di dalamnya untuk bersama-sama mengevaluasi program dan semakin diberi hikmat untuk menata pelayanan program di masa yang akan datang. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengasihan-Mu yang Engkau nyatakan melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah semakin menguatkan iman percaya kami untuk berjalan bersama Kristus yang telah mati dan bangkit, yang menjamin kehidupan kekal kami dan kehidupan keseharian kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Kami bersyukur untuk persembahan yang dipersembahkan anak-anak-Mu untuk mendukung pembangunan ini. Biarlah Tuhan proses yang masih terus berjalan Engkau memberkati sehingga segala kebutuhan kami Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah syukur keluarga para apakah Palinggi pada tanggal 10 Agustus 2024. Biarlah ya Tuhan di dalamnya Engkau hadir memberkati umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah penghiburan pemindahan jenazah almarhum JB Rantebungin pada tanggal 9 Agustus jam 11. Biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik, pemeliharaan-Mu, penghiburan-Mu dinyatakan melalui ibadah dan melalui kehadiran jemaat-Mu yang saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami, berdoa untuk gereja, pemerintah, TNI, Polri, guru, para medis, dokter, buruh, petani, pedagang dan segala usaha yang lain. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semuanya itu dan berkat senantiasa dinyatakan di dalamnya, kemuliaan dan syukur senantiasa dipanjatkan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan keluarga almarhum John Robert Sule, orang tua dari Bapak Robi DP Sule, mertua dari Ibu Aswita Reta yang berduka. Hiburkanlah segenap keluarga dalam duka cita yang dialami, sehingga mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kuasa dan kasih-Mu dinyatakan, sehingga iman dan pengharapan senantiasa tertambat di dalam Tuhan, dan oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, segenap keluarga senantiasa dihiburkan. Anak-anak-Mu yang telah memberi diri dalam pelayanan pada sepanjang hari ini, biarlah menjadi sukacita bagi setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau perkenankan mengambil bagian, menjadi sukacita bahwa Engkau memperkenankan kami mengambil bagian dalam karya pelayanan-Mu, dan semakin ditambah-tambahkan talenta karisma yang Tuhan karuniakan untuk kami pakai memuji, memuliakan nama-Mu, menyebarluaskan kebenaran-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami telah memberikan persembahan syukur kami, berkatilah semuanya itu ya Tuhan, agar dipergunakan dalam penataan pelayanan, dan semua itu ya Tuhan untuk kemuliaan akan nama-Mu, pemberitaan firman-Mu. Yang masih ada pada kami, ajar kami senantiasa menggunakannya dengan bertanggung jawab, dan terlebih senantiasa bersyukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami datang bawa kepada-Mu. Sambut dan sempurnakanlah kiranya, dalam semuanya itu biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami bawa semuanya ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita selalu merindukan dekat dengan Tuhan, bersama kita menyanyikan Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu.
kedatanganku. Saudara-saudara, pergilah, maknailah panggilan sebagai orang yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, dan hiduplah senantiasa dalam kerinduan mendekat ke hadapan Allah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Allah yang telah memakai hamba-Nya Bapak Pendeta Julius Tandisau yang meneguhkan kita melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Seluruh majelis dan anggota jemaat Rantepao mendoakan Tuhan Yesus terus memberkati dan melindungi Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Mari menyanyikan nyanyian syukur kita atas kebaktian pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita menyanyikan sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silahkan bersyukur kepada Tuhan. Demikian ibadah kita pada malam ini. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita, baik yang hadir di gedung Gereja Jemaat Rantepao maupun melalui live streaming Solidio Rantepao Channel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat malam. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu